Baruch haba b'Shem Adonai, Yeshua Chai. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 7-13. Bercerita tentang Yesus yang mengutus rasul-rasulnya mewartakan Injil atau kabar baik berdua-dua. Injil atau kabar baik itu mewartakan sebuah kebenaran bukan dalam tataran material, melainkan kebenaran dalam tataran roh atau tataran spiritual, yaitu bahwa setiap manusia yang mortal atau yang fana dipanggil untuk menjadi milik Allah. Efesus bab 1 ayat 14. Dipanggil menjadi anak-anak Allah. Efesus bab 1 ayat 5. Cara manusia yang fana bisa menjadi milik Allah dan menjadi anak-anak Allah hanyalah jika manusia ditebus dari kefanaannya, dari mortalitasnya oleh darah anak Allah, Sang Putra keabadian. Manusia bisa menjadi anak-anak Allah jika diangkat atau dalam tanda kutip numpang pada kealahan dan keputraan anak Allah yang dioperasikan melalui ritus pembaptisan. Itu adalah ritus yang ditetapkan menjadi jalan bagi Roh Kudus untuk memeteraikan kealahan Yesus Sang Anak Allah itu di dalam jiwa dan raga manusia yang fana. Ritus itu sendiri didasarkan pada pola penciptaan alam semesta ketika Roh Allah melayang-layang di atas air yang membalut bumi sebelum akhirnya oleh sabda Allah, bumi dan kehidupannya mulai muncul dari dalamnya. Perjalanan manusia dari makhluk fana atau makhluk yang duniawi menjadi manusia ilahi, atau kita mengenalnya dengan istilah anak-anak Allah itu, adalah sebuah proses evolutif. Yesus, putra ilahi yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria itu, adalah citra final evolusi manusia. Hanya orang yang memberi ruang dalam dirinya untuk menjadi tempat berdiam bagi roh Yesus dapat mulai mencapai finalitasnya sebagai manusia ilahi atau sebagai anak Allah. Kita bisa mengatakan ini adalah suatu agenda superhuman, yaitu bagaimana agar manusia yang fana bertransformasi menjadi manusia yang ilahi. Satu-satunya pintu melalui mana transformasi dari yang fana menuju yang ilahi itu dapat terjadi hanyalah melalui Yesus. Tidak ada pintu lain. Karena Yesus adalah satu-satunya oknum ilahi yang pernah menjadi manusia. Secara kosmikal, Paulus mengatakannya demikian dalam bacaan kedua dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 9-11. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi pusat semesta atau batu penjuru itu ada pada Yesus. Maka pesan utama yang diwartakan oleh para rasul adalah, berilah ruang di dalam dirimu untuk ditinggali oleh anak Allah yang menjadi manusia, Sang Sabda yang telah dilahirkan oleh Santa Maria Sang Perawan. Peristiwa bersatunya dan tinggalnya roh Yesus yang memuat segala keilahian Allah Tritunggal dalam diri manusia itulah yang biasa kita kenal sebagai peristiwa misteri, atau dalam bahasa Yunani, mysterion, yang diistilahkan sebagai sakramentum dalam bahasa Latin. Misteri bukan dalam arti menakutkan atau mistis, melainkan dalam arti bahwa walaupun kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata, tetapi kehadiran yang ilahi itu meresapi seluruh aspek material dan spiritual diri manusia. Kata-kata Yohanes ini mungkin bisa membantu kita mengerangkakan makna misteri itu. Surat pertama Yohanes bab 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jelas yang dimaksudkan oleh Yohanes dengan roh yang menjadikan kita dikatakan sebagai berasal dari Allah itu adalah roh Yesus, Putra Allah pencipta semesta yang sekarang tinggal di dalam diri manusia-manusia Kristen itu. Itu semua mungkin terjadi karena Allah sendiri telah masuk begitu dalam meresapi alam fana manusia,
Secara personal, ia menjadi manusia melalui tubuh murni Santa Perawan Maria. Secara sosial, ia masuk ke dalam struktur sejarah manusia melalui suatu ide yang disebut sebagai Mesias atau Mesianisme. Dalam konteks budaya Israel, hal itu mencakup dua hal sekaligus, yaitu yang diurapi sebagai raja sekaligus imam. Dua aspek itu selalu ada dalam masyarakat manapun, kekuasaan politik dan agama. Kekuasaan politik dan agama, keduanya selalu berkelindan dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa. Juga jika agama atau yang ilahi itu ditukar dengan agama yang menuhankan ketiadaan Tuhan alias ateisme, seperti yang terjadi dulu di Uni Soviet. Atau juga jika yang ilahi diganti dengan sekularisme seperti di Eropa dan Amerika. Selalu ada raja dan imam di dalam struktur sosial budaya komunitas manusia yang disebut sebagai kerajaan atau pemerintahan. Posisi raja dan imam itulah yang diklaim Mesias Yesus bagi dirinya juga, tetapi dalam aspek-aspek dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Dalam aspek waktu, Mesias ini meraja secara abadi dalam kerajaan yang abadi pula, yang tidak mengenal keruntuhan. Dalam aspek ruang, daerah kekuasaan Mesias ini merentang dari timur ke barat, dari utara ke selatan, di mana ada satu saja makhluk dengan jiwa di dalam tubuhnya, alias ada satu saja manusia, disitulah batas terujung kekuasaannya. Dalam aspek cara atau metode, Mesias merekrut anggota kerajaannya bukan dengan cara opresi, melainkan dengan cinta, dengan menyerahkan dirinya sendiri dan mencurahkan darahnya sendiri sebagai korban pembebasan jiwa dari tawanan kesalahan dan dosa. Jadi kerajaan di bawah Yesua Sang Raja dan Imam Agung ini berupa kerajaan cinta ilahi yang spiritual dan rohani, yang tidak mengenal batas waktu dan batas-batas fisikal suku, bangsa, bahasa, dan geografis. Jika Anda tidak menyukai diskriminasi, rasisme, dan penindasan, jika Anda setuju bahwa cinta kasih yang rela berkorban adalah hal tertinggi yang bisa diimajinasikan oleh komunitas manusia sebagai sebuah nilai moral dan etika, mari bergabung dalam kerajaan Yesua HaMasiah ini. Yesua Chai.